Bisakah pesawat mendarat di tengah terpaan angin kencang? Kenapa pilot menerbangkannya mengitari kota sebelum mendarat? Apa kantong muntah ini memang akan kugunakan? Inilah sebagian pertanyaan paling umum tentang penerbangan yang paling menarik. Nah, ayo kita cari tahu jawabannya. Kenapa hidung pesawat mengarah ke atas meski ketinggiannya turun? Kamu mungkin mengamati detail ini. Berjalan ke depan pesawat jauh lebih sulit daripada ke belakang. Tangan awak kabin tak pernah lepas dari troli makanan. Saat ketinggian pesawat turun pun, hidungnya tetap mengarah ke atas. Sebetulnya, bukan arah hidung yang menentukan ketinggian pesawat, tapi dayanya. Saat dayanya naik, ketinggiannya juga naik. Begitupun sebaliknya. Arah hidung mempercepat dan memperlambat pesawat. Jadi, saat pesawat siap mendarat, hidungnya biasanya mengarah ke atas untuk memperlambat kecepatan. Kenapa pilot meredupkan lampu kabin saat mendarat? Lampu kabin yang redup saat pesawat siap mendarat memang bisa membuat was-was. Tapi tenang, semuanya aman. Pilot perlu melakukannya untuk membantu menghemat energi di fase penerbangan krusial ini. Pengendalian rem dan generator jauh lebih penting daripada kenyamananmu menyelesaikan bacaan, kan? Selain itu, demi keamanan. Kalau kamu harus segera keluar dari pesawat pada situasi darurat, sementara di luar gelap, lampu lantai menuju pintu keluar akan mudah kamu lihat dan matamu akan beradaptasi. Apakah pola lampu landasan ada maksudnya? Mungkin artinya, "Hei, kamu mendaratlah di sini." Sebenarnya, sudah ada lampu jauh sebelum landasan pacu untuk memandu pesawat saat mendarat, dan ada sistem alat bantu visual dengan pola lampu merah dan putih. Fungsinya memberitahu pilot kalau posisi pesawat sudah tepat menuju landasan pacu. Posisi idealnya, 2 lampu merah dan 2 lampu putih. Kalau keempatnya menyala putih atau 3 putih dan 1 merah, maka pesawat terlalu tinggi. Kalau keempatnya menyala merah atau 3 merah dan 1 putih, artinya posisi pesawat terlalu rendah. Kenapa pilot membuang bahan bakar sebelum mendarat? Pendaratan akan sulit jika bobot pesawat sama seperti saat lepas landas. Biasanya, bahan bakar pesawat diisi secukupnya saja pada pesawat komersial supaya bisa hampir kosong saat pesawat mendarat. Tapi, dalam keadaan darurat, misalnya saat ada masalah teknis atau penumpang sakit, sehingga pesawat perlu melakukan pendaratan darurat, pilot harus segera membuang bahan bakar berlebih. Caranya, dengan mengaktifkan sistem pompa dan katup, bahan bakar pun menyembur keluar dari sayap. Disitulah kebanyakan bahan bakar disimpan. Apa pesawat bisa bicara dengan pilot sebelum mendarat? Sebelum mendarat, pilot kadang harus memutuskan untuk segera menyentuh landasan pacu atau harus berputar. Momen ini disebut decision altitude atau decision height. Saat pilot masih berpikir, pesawat bisa mengingatkannya untuk segera melakukannya. Di banyak pesawat, termasuk Boeing 747 yang populer, suara mesin yang keras dan jelas memperingatkan dengan "putuskan". Kabarnya, tahun depan, kata-katanya akan diganti. "Aduh, cepat putuskan, aku terbang di sini loh, di sini." Apa yang dimaksud pilot sebagai ground effect? Sepertinya tadi sudah mendarat, tapi kok masih di udara? Nah, efek inilah yang disebut ground effect. Saat pesawat mengudara, ada banyak ruang di antara sayap dan permukaan tanah. Saat pesawatnya akan mendarat, udara menjadi sangat padat dan terasa seperti tumpukan bantal. Kebanyakan pilot mengalaminya. Tapi, kalau kamu duduk di dekat jendela, mungkin akan terasa seolah-olah kamu sedang melayang di atas bantal udara yang lembut selama 15-20 detik sebelum mendarat. Apa kamu pernah merasakannya? Beritahu di kolom komentar ya. Kenapa pendaratan sering tidak mulus? Pada ketinggian jelajah, biasanya pilot akan menghindari turbulensi dengan sedikit mengubah rute, tapi landasannya tetap. Jika jalur di udara tidak mulus untuk sampai ke landasan, pendaratan ini perlu dilakukan. Sebenarnya, pendaratan kasar ada manfaatnya juga. Kalau pesawat turun terlalu lambat, lalu melayang di atas landasan, pengereman akan menjadi kurang memungkinkan. Pada landasan pacu yang pendek, hal ini bisa jadi masalah besar. Saat landasan pacu licin karena hujan, lumpur, salju, atau es, sebaiknya melakukan pendaratan terkendali. Kenapa waktu pendaratan lebih lama dari lepas landas? Untuk mencapai ketinggian jelajah, biasanya hanya perlu waktu 10-15 menit. Tapi, saat mendarat, awak kabin masih sering menyelesaikan layanannya, lalu meminta penumpang bersiap-siap 40-50 menit sebelum benar-benar mendarat. Pertimbangannya bukan cuma jarak dan kecepatan pesawat. Seringnya, pemandu lalu lintas udara memberitahu pilot kapan harus mulai menurunkan ketinggian. Mereka merencanakannya sedemikian rupa untuk menghindari kemacetan lalu lintas udara, terutama di bandara yang sibuk. Untuk menghindari kecelakaan, pesawat tidak bisa langsung mendarat. Kenapa pesawat kadang mengitari kota sebelum mendarat?
Ini disebut pendekatan atau pola tunggu, dan mereka yang takut terbang menyebutnya sebagai mimpi buruk. Tapi, tak ada yang berbahaya atau salah dengan menunggu, kan? Anggaplah langit sebagai jalan raya yang sibuk dan setiap pesawat terbang di jalurnya. Saat semua pesawat harus berkumpul di satu titik, tentu kamu tak mau ada tabrakan. Jadi sebaiknya menunggu sebentar. Saat bisa mendarat, pesawat akan jarang melintasi pusat kota dengan gedung pencakar langit. Ada jalur yang ditetapkan untuk setiap landasan dan sebagian besar mengitari kota. Kenapa pesawat mendarat menyamping saat angin silang kencang? Pesawat terbang dirakit sedemikian rupa untuk menahan angin silang yang kencang. Tapi penumpang merasa tidak nyaman dengan pesawat yang bergetar tak terkendali saat mulai mendarat. Diperlukan pilot yang andal untuk melakukan pendaratan pada kondisi cuaca seperti ini. Ada manuver yang sudah mereka praktikan sejak awal pelatihan penerbangan, namanya crabbing dan sleeping. Crabbing, dalam bahasa gaul pilot, berarti mengarahkan hidung pesawat ke sumber datangnya angin. Saat inilah, pesawat bergerak menyamping seperti kepiting. Pilot harus menyesuaikan sudut hidung pesawat dengan kecepatan dan arah angin. Angkanya bisa saja berubah-ubah dalam sekejap. Ya, memang tugas yang sangat menantang. Saat landasan pacu mulai terlihat dari bawah lapisan awan tebal, posisinya bisa saja melenceng jauh ke kiri atau ke kanan. Jadi, saat mulai mendarat, pilot harus mengubah teknik dari crabbing menjadi sleeping, atau menyejajarkan pesawat dengan landasan, menyentuh angin dengan sayap, seperti biasa dalam kondisi normal. Pilot paling berpengalaman pun kadang tidak bisa menangani angin silang ekstrem, lalu mendarat menyamping sebelum mencoba naik lagi. Jadi, saat angin kencang, pilihan teramannya menunda penerbangan. Bagaimana pesawat bisa mendarat dengan jarak pandang 0? Badai petir, salju, dan kabut mengurangi jarak pandang, sehingga melakukan pendaratan aman akan jadi tantangan. Lazimnya, pilot perlu jarak pandang setidaknya 800 meter untuk mendarat. Kalau kurang dari itu, bandara perlu punya peralatan khusus yang memandu pesawat mendarat. Misalnya, pencahayaan khusus di sepanjang landasan, alat pengukur jarak pandang, dan navigasi radio yang disebut sistem pendaratan berbasis instrumen. Saat berkabut, pemandu lalu lintas udara berperan sebagai mata tambahan untuk pilot dan memandunya melakukan pendaratan. Nah, terakhir, kantong muntah disediakan demi kenyamananmu. Tapi kurasa kamu tak akan benar-benar membutuhkannya, tapi aku juga sering salah. Jadi, bersiaplah. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.